يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فقال طلب العلم فريضة على كل مسلم. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ini rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bisa-bisanya kita untuk selalu memuji dan bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat taufik serta hidayahnya, sehingga dengan kesempatan pada hari ini Allah mudahkan untuk kita hadir di tempat yang mulia ini. Tidak ada lain tujuan kita kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Alhamdulillah, baru saja kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah kita dapat melanjutkannya dengan thalabul ilmi asy-syar'i, menuntut ilmu syar'i, mencari ilmu syar'i, meminta ilmu syar'i, ya, karena thalabul ilmi itu, thalab itu dari kata thalaba, artinya meminta, mencari. Jadi di mana memang kita untuk terus meminta dan mencari ilmu, dan sehingganya ya kita untuk selalu merasa bahwa kita ini butuh ilmu, kita ini kurang ilmu, ya. Dan nanti para ulama menjelaskan di mana ilmu ini akan menghampiri orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tawadhu, ya. Dan di mana para ulama mengibaratkan ilmu itu seperti air, maka air itu pasti akan mencari tempat yang lebih rendah, ya. Maka begitu juga dengan ilmu, ya. Jika kita semakin untuk tawadhu, semakin kita untuk merendah, maka ilmu itu akan semakin terkumpul pada diri kita, ya. Ilmu itu akan mudah kita peroleh, ilmu itu akan mudah kita miliki, ya. Tapi kalau kita sudah angkuh, ya, kita sudah menyembuhkan diri, merasa tinggi, maka air itu ya susah untuk berada di tempat yang tinggi dan mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya mudah-mudahan ya Allah golongkan kita sebagai hamba-hambanya yang tawadhu, hamba-hambanya yang terhindarkan dari kesombongan, karena kesombongan pun akan memberikan bahaya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga siapapun yang dalam hatinya terdapat kesombongan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mempelajari ilmu, dan Allah jadikan keberkahan ilmu yang ada pada diri kita, dan kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada beliau, para sahabatnya, tabi'in, dan para senantiasa komitmen dan menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali di majelis yang mulia ini kita untuk mengkaji tema atau materi tentang keluarga berkah, keluarga sakinah, ya. Insyaallah di majelis ini kita akan mengkaji pemaaf, ya, membangun rumah tangga yang lapang dada, ya. Mas muslimin rahimakumullah, ya, tentunya ini termasuk dalam pilar untuk membangun rumah tangga yang harmonis, yang samawah, yang sakinah, mawaddah warahmah, dan begitu juga adalah untuk gampang dan mudah memberikan maaf, ya, dari pasangan, ya, baik suami kepada istri atau istri kepada suami, dan tentunya secara umum juga antara orang tua kepada anak-anak, ya, merupakan seni di dalam berumah tangga, ya. Nanti kita akan kaji perihal ini. Ada 3
dapati sebetulnya keutamaan memberi maaf itu cukup banyak sekali. Ya, tapi nanti di sini akan kita sebutkan 3 saja. Itu yang pertama, maafkanlah dia agar Allah memaafkan kita. Jadi diantaranya manfaat ya atau keutamaan ketika kita memberi maaf untuk orang lain, maka di mana Allah akan memaafkan kita. Ya, jadi artian Allah memaafkan kita itu ya Allah mengampuni kita, Allah menghapuskan daripada dosa-dosa kita. Ya. Jadi tentunya ini sesuatu yang sangat kita harapkan ya dalam kehidupan kita itu untuk mendapatkan maafnya Allah, ya, untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk dimana Allah menghapuskan daripada dosa-dosa kita. Dan nanti intinya itu ya kita dalam rangka untuk ya mencari itu tentunya. Bahkan para ulama nanti sampai mengambil pelajaran itu kan ya pada doa yang sangat penting gitu ya. Doa mengantarkan perpisahan seorang yang meninggal sebelum dikebumikan ya. Ketika dalam sholat pun kita ketika meminta kepada Allah agar jenazah dihapuskan dosanya itu berulang-ulang kali. Ya kan begitu ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, ini aja sudah 3 perkara pokoknya yang kita mintakan kepada Allah agar jenazah ini diampuni dosa-dosanya. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Wa'afihi wa'fu anhu, ya maafkan dan ya maafkanlah dia, maaf dan maafkanlah dia. Jadi berulang kali. Ya, dan kita nanti dalam mengenasai itu mendapati Rasul menjelaskan layak dulu jannah ila nafsun muslimatun, tidak akan dimasukkan ke dalam surga itu kecuali jiwa-jiwa yang sudah bersih. Bersih dari apa? Ya tentunya bersih dari dosa. Ya karena akan menjadikan tidak istimewa bagi surga kalau surga masih mau menerima orang yang masih kotor, kan gitu ya. Tentunya surga itu akan menerima orang-orang yang sudah bersih. Bersih dari apa? Bersih dari dosa. Ketika seorang hamba itu telah diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, digugurkan dosanya, ya maka sudah dalam kondisi bersih, maka baru akan dimasukkan ke dalam surga. Nah di antaranya kita untuk mendapatkan maafnya Allah itu dengan cara apa? Ya kita memaafkan saudara kita. Nah, mudah-mudahan dengan ketika kita nanti ngerti perkara ini, akhirnya kita sangat gampang dan mudah sekali untuk memaafkan saudara kita, terutama adalah pasangan kita. Terutama bagi seorang suami akan sangat mudah memaafkan istrinya, dan bagi seorang wanita, seorang istri akan mudah untuk memaafkan suaminya, gitu ya. Karena ternyata Masya Allah keutamaannya akan mendatangkan maafnya Allah, akan mendatangkan ampunan Allah. Ya. Ini firman Allah yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 22. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ya. Nanti kan pada ayat ini sambungannya, dan nanti akan kita kaji juga. Ya. Di mana ayat ini dalam surat An-Nur ayat 22. Ayat ini secara khusus itu kan nanti turun kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Yang pada waktu ketika Abu Bakar As-Siddiq begitu sangat dongkolnya kepada Mas'ud. Ya. Dulunya Mas'ud ini masih kerabat keluarganya Abu Bakar As-Siddiq, yang sehingga kehidupannya ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi pada peristiwa Hadisul Ifki, fitnah yang menimpa putri Abu Bakar As-Siddiq yaitu Ibunda Aisyah, ternyata Mas'ud termasuk yang ikut menyebarkan berita bohong itu, ya tuduhan kepada Ibunda Aisyah kalau terjerumus pada perbuatan zina, ya, kepada atau dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, ya kan begitu. Nah, ikhwan fillah warahmatullah, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu
ya Aisyah itu tidak terjerumus kepada perzinahan, ya, maka ternyata Abu Bakar As-Siddiq tetap dongkol ya kepada Mastok. Jadi akhirnya santunannya pun tetap tidak diberikan. Maka kemudian dengan peristiwa itu Allah menurunkan surat An-Nur ayat yang ke-22. Ya, wal yafu wal yasfahu. Ya, hendaklah kamu memaafkan dan berlapang dada. Ya, ala tuhibuna ayyafirullahu lakum. Tidakkah kamu menyukai ya dengan ketika kamu memaafkan dan berlapang dada sehingganya Allah akan menghapuskan dosamu. Nanti dalam hadis itu dikatakan yang setelah itu kemudian Abu Bakar mengatakan bala ya Rabbi, tentu wahai Rabbku, ya aku akan kembali memberikan santunan kepada Mastok, aku maafkan Mastok, gitu ya. Nah, ini maka Allah ya, jadi artinya dengan ketika kita memberi maaf, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun akan menurunkan maafnya juga kepada kita. Nah, ini keutamaan yang pertama, ya maafkanlah. Ya, maafkanlah dia, maafkanlah ya pasangan hidup kita, ya agar Allah memaafkan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memaafkan dekat dengan ketakwaan. Nah, itu dalilnya itu, insya Allah. Jadi di antara ciri orang yang bertakwa itu ya, yang luas untuk ya membuka maaf untuk saudaranya. Ya, itu disebutkan oleh Allah. Wa antafu aqrabu litaqwa. Ya, jadi dengan ketika kamu memberikan maaf kepada saudaramu itu lebih dekat dengan ketakwaan. Ya, kita pahami bersama bahwa takwa itu merupakan tingkat tertinggi, merupakan tingkatan yang istimewa bagi kedudukan seorang hamba. Nah, di antaranya bagaimana cara kita untuk mendapatkan takwa Allah? Yaitu apa? Dengan mudahnya kita ketika memberi maaf kepada saudara kita. Ini yang ketiga, keutamaan yang kedua. Adapun yang ketiga, orang baik itu pemaaf. Ya, orang baik itu seyogianya itu adalah pemaaf, gampang untuk memberikan maaf kepada saudaranya. Nah, kita di poin yang ketiga ini ada tiga hal. Yang pertama, Nabi Yusuf memberikan maaf kepada saudaranya, kepada saudara-saudaranya. Ya, nah kita mendapat itu dalam surat Yusuf ayat 92. Ya. Jadi kan ketika musim peceklik ya, beberapa dari kakak beradik Yusuf datang ke Mesir ya, untuk mencari bantuan. Ya, ternyata mereka datang ke Mesir itu bertemu dengan Yusuf. Ya, bertemu dengan Yusuf. Nah, di mana apa? Ketika mereka daripada keluarga Yusuf ini telah tahu bahwa mereka memiliki kesalahan yang begitu banyak kepada Yusuf, ya, membuat makar untuk agar Yusuf dapat dibunuh kan pada waktu itu ya karena iri kan, dia merasa bahwa Nabi Yusuf alaihissalam yang hanya mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, ya, sehingga mereka membuat makar untuk membunuh Yusuf, memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Ya. Tapi ternyata apa? Kesalahan itu dimaafkan oleh Yusuf. Ya, mereka sudah mengira bahwa Yusuf ini tidak akan mungkin memaafkan karena mereka merasa bahwa kejamnya apa yang mereka lakukan kepada Yusuf pada waktu itu, gitu ya. Tapi ternyata Yusuf mengatakan, qala la tasriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada cercaan lagi bagi kalian pada hari ini. Allah hapuskan dosa-dosa kalian, wa huwa arhamur rahimin, karena Allah Maha Penyayang. Ya, Allah saja penyayang, ya, Allah saja Maha Pengampun. Masa kita sebagai hambanya tidak pengampun dan kita sebagai hambanya kok tidak penyayang, gitu ya. Nah, ini Nabiullah, Nabi yang istimewa, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, orang baik itu ya memberi maaf, ya sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Yang kalau coba kita pun nanti akan melihat seperti apa sih sebetulnya kesalahan daripada pasangan kita, kan gitu ya. Apakah sudah seburuk atau
kejam ya keluarga kakak beradik Yusuf pada waktu itu kan begitu ya. Ya, yang ketika kita melihat begitu kejamnya mereka saja membuat makar untuk membunuh Yusuf, dibuang dalam sebuah sumur, ya kan artinya begitu ya. Itu saja Nabi Yusuf masih memaafkan gitu ya. Apalagi kalau kita dengan pasangan kita yang perbuatan kesalahannya itu tidak sebagaimana Nabi Yusuf keluarga Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam ya. Kemudian yang kedua, kita mendapati ya ayah daripada Nabi Yusuf ya, yaitu Nabi Yakub pun memaafkan anak-anaknya. Ya, ternyata kan ketahuan ya, dan ketika itu mereka berupaya untuk berdusta kan. Ya, ya wahai ayah, Yusuf itu kemakan binatang buas, maka ini saya membawa bajunya gitu ya. Dan ternyata bajunya dilumuri oleh darah domba, hanya kan seperti itu ya. Ya, tapi gimana ternyata kan ujian yang sungguh luar biasa ya, yang dengan itu bapaknya bersedih, Nabi Yakub alaihissalam bersedih, suka menangis, yang sehingga pandangan matanya pun rusak pada waktu itu ya, sehingga dalam kondisi buta ya. Nah, dimana kita melihat dalam surat Yusuf ayat 97 sampai 98 ya, qalu ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in ya qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim ya. Qalu pada waktu ketika putra-putra Nabi Yakub mengatakan ya abana, wahai bapakku, istaghfir lana dzunubana, wahai bapakku ya maafkanlah kami ya, maafkanlah kami, maklumilah kesalahan kami ya, inna kunna khati'in, sesungguhnya kami mengakui bahwa kami ini salah ya, bahwa kami ini salah. Maka nanti muslimin Allah ya, yang benar dalam ketika kita untuk meminta maaf pun akui kesalahan gitu ya. Kadang kan ada orang yang minta maaf tapi seolah-olah kayak nggak terima kalau dia disalahkan ya, dia tidak merasa kalau dirinya salah. Nah ini kan repot gitu ya. Maka diantaranya perkara yang pokok bagi orang yang minta untuk dimaafkan itu ya, untuk mengakui daripada kesalahan, dan apa yang dilakukan itu merupakan satu kekeliruan gitu ya, sebagaimana putra-putra Nabi Yakub alaihissalam yang memang mengakui bahwa diri mereka adalah dalam kondisi salah. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi ya. Jadi niscaya nanti Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian ya, innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Jadi para orang soleh, para orang baik itu gampang memberi maaf ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yakub ya ketika memaafkan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga ya, Rasul memaafkan, begitu juga Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah ini nanti ketika Rasulullah itu pada peristiwa Fathu Mekah ya, Rasul memberi maaf, dan kita paham bahwa beliau orang soleh, beliau orang baik, beliau seorang nabi, beliau nabi kita, Nabi Muhammad ya, dimana Pak beliau memberi maaf. Yang terjadi diantaranya apa ya, meskipun banyak kisah ya yang kita dapati dari kisah Rasul ketika memberikan maaf, tapi diantaranya kita mendapati yaitu pada peristiwa Fathu Mekah. Masya Allah ya, pada peristiwa Fathu Mekah itu pelajaran yang sangat banyak yang bisa kita ambil dan terjadi pada tahun 8 Hijriah. Rasulullah rindu dengan kota Mekah, Rasul dengan beberapa para sahabat kembali lagi ke Mekah ya, untuk penaklukan kota Mekah. Ternyata apa? Ya sama sekali tidak ada perlawanan ya, sama sekali tidak ada perlawanan. Yang ketika Rasul masuk ke Mekah, di sekeliling Ka'bah itu masih ada sekitar 360 berhala. Yang ketika itu Rasulullah dengan tongkatnya maka mendorong berhala-berhala itu agar jatuh dan hancur ya, pada waktu itu sambil membaca surat Al-Isra kalau nggak salah ayat 82 sampai ayat 83 itu ya. Ketika itu Rasul kemudian membaca firman Allah, qad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sungguh kebenaran telah datang dan kebatilan hancur, karena sesungguhnya memang
yaitu apa? Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rasul sambil membaca ayat ini sambil mendorongi berhala-berhala 360 yang masih mengelilingi Ka'bah pada waktu itu. Tidak ada perlawanan sama sekali. Ya, tertangkapnya orang-orang Arab, orang-orang Mekah pada waktu itu, ya, yang nanti kita pun ya juga mendapati pelajaran pada peristiwa waktu Mekah ya, dan dimana akhirnya kan setelah kejadian itu kan berbondong-bondong ya orang masuk Islam kan, ya, yadkhulun nas fi dinillahi afwaja, ya kan? Maka manusia kemudian berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi orang yang masuk Islamnya setelah Fathu Mekah itu berbeda dengan sebelum Fathu Mekah. Karena setelah Fathu Mekah itu udah gak ada ujian. Sebagaimana sebelum Fathu Mekah, orang yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah itu ujiannya begitu berat. Ya, karena mereka juga itu ingin melihat. Ya, nanti kajian dalam surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fi qillati syai'in wa sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, jadi ada kaitannya nanti surat Al-Quraisy dengan peristiwa Fathu Mekah, dan karena apa? Mereka ingin melihat kalau maka itu diantaranya kenapa kok mereka itu akhirnya masuk agama Allah berbondong-bondong, ya, karena mereka ingin melihat coba nanti Muhammad itu mau kembali lagi ke Mekah tidak? Kalau Muhammad mau kembali lagi ke Mekah, ya maka kita akan masuk Islam berbondong-bondong gitu ya. Kita akan masuk Islam beramai-ramai. Ya ternyata itu dilakukan oleh Rasulullah. Nah, orang-orang Mekah pada waktu itu pada peristiwa Fathu Mekah yang tertangkap, sebagian mereka dulu ya yang yang memusuhi Rasul, yang memerangi Rasul gitu ya. Yang tidak ada di dalam benak pikiran mereka kecuali mereka mengatakan wis tamat riwayat kita, mati kita. Pokoknya tidak tahu Muhammad nanti mau balas dendam seperti apa dengan kita. Ya. Yang ketika mereka dikumpulkan Rasul menyampaikan khutbahnya, ternyata Masya Allah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Sungguh aku memberikan keputusan kepada kalian sebagaimana keputusan dari saudaraku dari kalangan para nabi, yaitu Yusuf kepada saudara-saudaranya. Yang kemudian apa? Rasul ketika itu membaca surat Yusuf ayat 92, la tasriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Gitu ya. Jadi keputusan Rasulullah sebagaimana keputusannya Nabi Yusuf. Artinya apa? Dimaafkan. Ya, nanti di hadis yang lain itu dikatakan, di dalam hadis dikatakan apa? Idhabu wa antum mutlaqa. Pergilah ya kalian kami bebaskan, kata Rasulullah. Jadi langsung kok mereka yang senangnya luar biasa, yang dari pengaruh itu pun akhirnya mereka masuk ke dalam agama Allah afwaja, yaitu berbondong-bondong. Ya. Kemudian apa? Abu Bakar memaafkan, yang memaafkan As-Saf tadi ya. Ya, orang baik Abu Bakar As-Siddiq ahli jannah. Ya, yaitu mantu Rasulullah. Ya, banyak orang-orang hebat dari kalangan para sahabat yang dulu masuk Islamnya melalui Abu Bakar As-Siddiq, termasuk bahkan Al-Mubashirun bil Jannah, 10 sahabat atau 6 sahabat yang dijamin masuk surga. Karena 10 itu kan ditambah 4 dari Khulafaur Rasyidin ya. Ya, yang 6 itu kan ya seperti ya Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, nah itu kan masuk Islamnya di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Lah, yang dimasukkan Islam aja masuk surga Pak ya, apalagi yang mengislamkan kan? Ya pikir mudahnya kita, berpikir mudahnya kita seperti itu. Nah, di mana Abu Bakar As-Siddiq pun memaafkan As-Saf gitu ya. Nah, jadi orang-orang baik ya itu pemaaf. Ya, jadi kalau kita ingin mengikuti jejaknya dari kalangan para anbiya, orang-orang soleh, ya jangan berat-berat, jangan pelit-pelit untuk memberikan maaf kepada saudara kita, apalagi ya pasangan hidup kita gitu ya. Nanti ada kisah juga ya, makanya kan sudah pernah kita sampaikan kalau tidak salahnya bahwa pada hakikatnya dalam rumah tangga itu kan gotong royong kan, atau dalam rumah tangga itu adalah tolong menolong ya. Seorang suami itu sedang membantu istrinya, seorang istri pun sedang
hakikatnya adalah tolong menolong, ya, bantu membantu gitu ya. Nah, jadi gimana? Ya ketika seperti apa bentuknya? Ya bentuknya sangat sederhana dan dapat kita pahami. Ya seorang wanita untuk bisa menyandarkan dirinya kepada suaminya, ya, dia dengan bersabar untuk di rumah, yang mengurus anak-anaknya, merapikan rumah, ya, menyediakan atau membereskan rumah, menyediakan makanan, ya, yang kemudian dia tahu bahwa suaminya adalah yang mencarikan rezeki untuknya, ya kan begitu ya. Yang kemudian berarti suaminya sedang menolong dirinya. Yang kemudian nanti suami ketika pulang ada istrinya, di mana ada tambatan hatinya yang untuk menjaga dia tidak terjumus kepada yang haram, ya, yang ketika mereka saling, ya, untuk merealisasikan kasih di antara mereka itu bentuknya merupakan suatu bentuk ibadah, yang sehingga istrinya adalah sebagai penolong dia untuk menyelamatkan agar syahwatnya terarah, agar syahwatnya tidak dilampiaskan kepada yang diharapkan oleh Allah, dan itu merupakan satu perkara yang besar, ya, sehingga seorang laki-laki tidak terjumus kepada yang diharamkan oleh Allah yang dapat menjadi penyebab dosa besar dan dapat menjadi penyebab nerakanya Allah, ya. Nah, ini kajian pertama, ya, yang kita kaji terkait tentang keutamaan memberi maaf, ya. Ternyata memberi maaf itu memberikan keutamaan yang cukup begitu besar, yang cukup begitu banyak, dan ini pun baru sebagian yang kita sebutkan, ya, baru 3 hal yang kita sebutkan terkait tentang keutamaan ketika kita memberi maaf, ya. Kemudian berikutnya adalah cara melatih diri menjadi pemaaf. Nah, ini sangat penting, ya, karena kan kadang kita ini, ya, bagaimana ini caranya, gitu ya. Kadang ketika lagi emosi, ya, ketika lagi marah, ya. Nah, ini kan kadang, ya, cukup begitu besarnya atau cukup begitu beratnya, ya, sehingga apa yang nanti bisa untuk kita lakukan, ya, kan seperti itu, ya. Ya. Yang sehingganya kan untuk tidak direalisasikan, ya, amarah itu kan, ya, yang tidak lawan dari maaf gitu ya. Dan meskipun nanti para ulama menyebutkan bahwa amarah itu pun bukan untuk dibuang. Konsep syariat itu berbicara tentang amarah itu bukan untuk dibuang, tapi dikendalikan. Dalam surat Al-Imran ayat 134 Allah mengatakan begitu, ya, ya, yaitu mereka adalah orang-orang yang menahan amarah mereka, wal afina anin nas, ya, wal kadhimina al-ghaidha wal afina anin nas, ya, mereka yang mampu untuk menahan amarah, ya, dan memberi maaf kepada orang lain, ya. Dan para muslimin, para bapak ibu Allah, nanti para ulama menyebutkan, ya, seperti disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya, yang beliau mengatakan al-ghadabu, ya, jima'u kulli syai'. Beliau mengatakan bahwa emosi amarah itu merupakan pangkal semua keburukan, gitu ya, yang menjadikan lisan menjadi buruk karena marah, gitu ya, tindakan menjadi buruk karena marah, perbuatan menjadi buruk karena marah, yang kadang dapat sampai melukai saudaranya karena marah, yang bahkan sampai membunuh saudaranya karena marah, ya. Dan hari ini, ya, kasus-kasus atau berita-berita terkait tentang pembunuhan itu sangat begitu banyak sekali, yang terpicu karena emosi, terpicu karena amarah. Dan itu terjadi beberapa bulan yang lalu atau sudah tahun gitu, ya. Kan terjadi contohnya di Pringsewu, nggak tahu, ya, ada yang dengar tidak berita terkait tentang hal ini, ya. Ya, seorang membunuh tetangganya karena apa? Tetangganya itu suka main gas motor, reng, ya. Ternyata diingetin sekali 2 kali kok nggak berubah, besoknya udah bawakan parang, ya, udah bawakan celurit, ya. Udah akhirnya dicelurit, ya, akhirnya, ya, wassalam juga, ya, kan begitu, ya. Itu karena apa? Amarah kan, gitu, karena emosi. Belum lama berita seorang perempuan kan, pegawai koperasi, ya, yang akhirnya karena dia ketika nagih, mungkin yang ditagih
nggak punya uangnya atau emosi marah, ya itu akhirnya perempuan tersebut akhirnya dibunuh, ya kan begitu ya. Maka masya Allah hari ini ya melukai saudaranya bahkan sampai menumpahkan darah, menghilangkan nyawa ini seolah sesuatu yang sangat gampang hanya pada persoalan-persoalan yang kecil, tersulut emosi tadi, amarah. Maka betul yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ya bahwa marah itu pangkal semua terjadinya keburukan, begitu ya. Nah, maka Allah ya jadi penting kita nanti untuk melatih diri untuk menjadi pemaaf ya, untuk tidak merealisasikan daripada amarah. Ada 4 hal. Yang pertama, ingat kelemahan diri ya, ingat kelemahan diri sendiri. Kita pun banyak salah kepada Allah dan kepada pasangan ya. Jadi kita sadar bahwa kita ini tidak sempurna ya, kita juga ini banyaknya kesalahan, kita ini banyaknya juga kekeliruan. Al-insanu maha khata', manusia dalam Tirmidzi Rasul mengatakan begitu, manusia itu sebagai tempatnya salah dan lupa. Bahkan para ulama mengatakan tidaklah manusia ini disebut sebagai insan ya, manusia itu kan insan ya, insan beriman, kadang-kadang orang ngomongnya gitu ya, kita itu insan ya. Yang karenanya apa? Insan itu para ulama menyebutkan diambil dari kata nasya yansa yang berarti lupa. Yang kenapa? Manusia itu banyaknya pelupa, keliru gitu ya. Nah, sehingga bagaimana kita untuk melatih menjadi seorang yang pemaaf, kita untuk sadar diri kita bahwa kita pun banyaknya juga kesalahan. Bagaimana ketika nanti kita melakukan kesalahan dan orang itu tidak memaafkan kita, kan berat bagi kita. Maka ketika adanya ya orang yang melakukan kesalahan kepada kita dan dia minta maaf, maka untuk berilah maaf. Karena apa? Kita pun juga tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang ada. Kemudian yang kedua, berdoa agar diberi hati yang lembut, sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata ya bainana. Jadi Allah ya lembutkanlah hati kami dan perbaikilah hubungan di antara kami. Ya, jadi begitu ya. Ya, maka penting juga kan ya. Jadi pemaaf itu kan karena bertanda kelembutan hati. Orang yang tidak memberi maaf itu ya bertanda adanya kekerasan hati. Nah, maka penting kita untuk berdoa ya. Bahkan seorang itu terjerumus dalam maksiat itu kan karena kerasnya hati ya. Yang ketika Rasul pernah mendoakan seorang sahabat ya, karena ada seorang sahabat ini dalam buku ini, ketika ada seorang sahabat yang minta kepada Rasulullah agar diizinkan untuk berbuat zina. Kan para sahabat yang lain itu marah, gitu kan, ke orang tersebut, tapi Rasulullah tidak. Rasul mengatakan apa? Dekatkan orang itu kepada saya. Maka Rasul bisikkan di telinganya, ya, bagaimana menurutmu jika perempuan itu tadi yang mau kamu ajak untuk berzina itu adalah ibumu, itu adalah mbakmu, itu adalah adik putrimu, gitu kan? Biasanya enggak, bagi saya enggak boleh ini terjadi pada keluarga saya. Ya begitu juga apa perempuan tersebut juga punya keluarga, gitu ya. Maka diantaranya apa? Orang ketika terjerumus kepada kemaksiatan itu akal sehatnya sedang hilang, maka perlu untuk disadarkan. Maka ketika disampaikan itu orang tersebut langsung tersadarkan diri, kemudian meninggalkan itu. Tapi apa kata Rasulullah? Allahumma tahhir qalbahu wahsin farjahu. Rasul kemudian mendoakan, ya Allah, ya bersihkan hatinya dan ya jagalah dari kemaluannya. Gitu ya. Ini berdoa agar diberi hati yang lembut sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, jangan memperbesar kesalahan yang kecil. Ingat Bapak Ibu, kadang bisikan syaitan itu yang dahsyat, ya kan? Sebetulnya apa perkaranya sepele, tapi terpikir terus lama-lama mencari jalan untuk agar kita merasa benar bahwa pasangan kita yang salah. Ya kan seperti itu kan? Jadi terus dia sih setan ngomong, gue ora salah, gue ora salah. Sing salah pilih, sing salah pilih. Ojo gampang kayak gitu kok dimaafkan. Terus marah, nah, gitu ya. Ah itu setan gitu ya. Yang untuk agar kita tidak memberikan marah, tidak memberikan maaf, yang kemudian untuk terus marah-marah, itu setan. Maka kan diantaranya nanti
sampaikan karena ternyata problematika yang banyak terjadi sehingga seorang melampiaskan amarahnya itu karena nggak tahu bagaimana cara untuk mengendalikan amarah. Ternyata kalau kita melihat dalam hadis Nabi itu ada 5 cara. Yang pertama untuk berta'awud mengingat Allah dan untuk berta'awud. Ya karena itu disebutkan Rasulullah dalam bentuk Abu Dawud. Ketika Rasul mengatakan apabila salah seorang di antara kalian tersulut emosi marah, fal yata'awwad billah. Maka apa? Berta'awudlah kalian kepada Allah wa qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka ucapkanlah aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah ini yang pertama, ya ketika kita untuk meredam emosi kita, amarah kita itu bagaimana caranya? Yang pertama ingat Allah dan bertawud kepada Allah. Kemudian yang kedua diem. Nah pokoknya nggak usah ngomong, nggak usah berbuat apa-apa, diem kayak patung, gitu ya. Bisa nggak? Gitu. Kalau enggak ya pergi wae malah aman, gitu ya. Karena Rasul mengatakan apa? Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Dalam bentuk ini Rasul mengatakan apa? Kalau apabila salah seorang di antara kalian sedang marah, maka diemlah. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, berganti posisi. Ya, itu dikatakan Rasulullah, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis wa idza dhahaba anhu ghadab wa illa falyattaji. Rasul mengatakan apa? Kalau salah seorang di antara kalian sedang marah, sedangkan ketika sedang marah itu dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Ketika duduk ternyata kemudian amarah hilang, ya wes cukup. Tapi kalau masih tetap bergemuruh marahnya, maka tidurlah, berbaringlah, gitu ya. Nah, nanti ada juga yang mengatakan kalau berbaring ternyata masih, maka tempelkan pipimu ke tanah, ya, gitu kan. Falyadkhulhu alal ard, letakkan pipimu di tanah untuk menunjukkan apa? Kerendahan. Karena orang yang marah itu sedang memuncak rasa tingginya, pasti kan gitu ya. Merasa benar, merasa yang kuat, merasa paling hebat, merasa bos, merasa macam-macam kan gitu ya. Maka apa? Untuk menghilangkannya, tempelkan pipi ke tanah, gitu ya. Karena apa? Ya kita dari tanah, ya kan begitu. Nah itu yang ketiga caranya, berganti posisi, gitu ya. Kemudian kan keempat, ya, yaitu bagaimana caranya ketika tersulut daripada emosi, yaitu apa? Berwudu. Ya, kan itu dikatakan Rasulullah ya dalam Muslim ya. Asy-syaitanu khuliqa minna. Ya, wa innaman naru tudfa'u bil ma wa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Rasul mengatakan sesungguhnya marah itu dari syaitan. Innal ghadaba minasy syaitan. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Sedangkan syaitan itu diciptakan dari api. Api itu akan padam dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kalian marah, maka dinginkanlah dengan air, yaitu dengan wudu. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, sesuai dalam ayat firman Allah surat Al-Imran ayat 134, yaitu apa? Tahan dan beri maaf. Tahan dan beri banyak pemakluman. Ya, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang yang akan selamat ketika sedang marah itu siapa? Wal afina 'anil nas, yang mau memberi maaf orang lain, gitu. Yang mau memaafkan. Maka apa? Nanti kalau sudah emosi di titik apa? Maka apa? Pandanglah dari arah-arah yang lain. Mungkin dalam hal itu memang dia salah, tapi di hal yang lain banyak kelebihannya. Nah jadi apa? Jangan memperbesar kesalahan kecil. Nah kadang bisikan setan gitu ya. Kemudian apa? Yang keempat, saling minta maaf sebelum tidur. Ya Masya Allah. Terutama ketika sedang ada slack. Ya sedang ada slack itu jangan lewat dari malam hari. Alhamdulillah nih aku Ustaz biasanya sampai sebulan. Ya Allah, slack sampai sebulan. Ya Allah. Ya. Jadi kadang ada yang akhirnya masak dewe-dewe. Nggak ada ya.
turun di siang ya. Insyaallah ya. Saling minta maaf sebelum tidur. Kalau bisa begitu, ya suwe-suwe. Karena apa? Kalau terjadi emosi, amarah, kan nggak berkah ya dalam hidup ya. Nggak berkah dalam keluarga. Bagaimana malaikat rahmat akan menurunkan rahmatnya kepada kita? Kalau kondisi keluarga panas, kondisi keluarga bersemut, kondisi keluarga saling marah-marahan, saling benci, ya gemuruh hatinya, emosi, repot itu. Ya kalau bisa ketika sedang terjadi seperti itu, ya jangan kemudian sampai lewat di malam hari. Ya. Poin terakhir, hikmah saling memaafkan dalam keluarga. Ada 4 hal. Yang pertama, menumbuhkan cinta kembali. Ya setiap maaf yang diberikan memperbarui kasih sayang. Ya, makanya ya tidak jarang yang kemudian berakhir di ranjang gitu ya. Seolah-olah kok kayak beda ya. Kayak beda padahal tadi baru musuhan gitu. Makanya jangan hanya dipandang. Orang ketika banyak anak itu karena harmonis, romantis gitu ya. Kadang sering gelut juga loh anaknya akeh. Karena bergelut ya, kemudian berujung di ranjang jadi anak ya. Bergelut, berujung di ranjang jadi anak, jadi anaknya akeh. Tapi nanti jangan kemudian juga menjadi rumusan dia ribut terus. Hikmah saling memaafkan dalam keluarga adalah menumbuhkan cinta kembali. Setiap maaf yang diberikan memperbarui kasih sayang. Ya, kemudian yang kedua, menghapus dendam dan prasangka hati menjadi ringan, komunikasi menjadi baik. Kan gitu ya. Meskipun nanti Bapak sebetulnya ada pemaafan yang tidak diucapkan dengan kata-kata dan itu harus dipahami oleh pasangan. Gitu ya, dipahami oleh pasangan gitu ya. Jadi kalau seorang suami diantaranya suami istri sedang ada musuhan begitu ya, tahu-tahu kok suami pulang membawa oleh-oleh, itu bertanda bu yuk damai, meskipun nggak ngomong. Apalagi laki-laki itu agak nanti bu kalau maafin aku yo, aku ada kesalahan ini ngapura nggih, itu berat bagi laki-laki. Tapi kalau ada laki-laki seorang suami yang pulang bawa oleh-oleh, seorang istri harus sudah paham. Nek ternyata apa? Sudah minta untuk damai. Yo coba kemudian do pancingan yo, do pancingan. Orang gelem aku dipancingan do martabak yo. Kesalahan wis empuk martabak sebungkus. Jangan ini. Sebetulnya apa? Dia sedang kemudian ingin membuka untuk yuk maafan, artinya sebetulnya begitu gitu ya. Dan nanti juga ada seorang wanita itu diantaranya kok nek wis dandan, adus resik, nah itu ya mas ya maafin kesalahanku, meskipun dia nggak ngomong, kowe ngono itu ingin maafan gitu loh. Ojo kemudian ngopo iso musuhan adus barang, bentuk wangi mata kok. Jangan begitu. Padahal apa? Itu bahasanya seorang wanita yang disampaikan meskipun tidak terucap dengan lisan. Ya mas, yuk wis damai wae, kan gitu. Jadi dengan mandinya, bersih-bersihnya, wangi, ya dandan secantik-cantiknya, nah itu gitu kan. Ya. Nah ini Allah menghapus dendam dan prasangka, hati menjadi ringan, komunikasi menjadi baik. Coba kalau musuhan, gitu kan? Kadang apa? Kita mau ngomong aja harus melalui perantara siapa? Anak. Ngomong kayak ke mamamu, situ ada belanja orang, jalur terkait situ orang. Wah ini. Kita ngomong ke bapakmu. Yang ketiga, menumbuhkan ketenangan batin. Allah turunkan sakinah bagi hati yang lapang. Jadi ketika kita memberi maaf, maka adanya kelapangan dalam hati kita dan itu akan menurunkan sakinah, ya ketenangan. Kemudian yang terakhir, menjadi teladan bagi anak-anak. Mereka belajar bagaimana menyikapi konflik dengan lembut. Ya, jadi tidak terus berlanjut, meneng-menengan, sampai suwi, ya bahkan sampai berkelahi, ya coba-cobaan, cakar-cakaran, apalagi di depan anak-anak. Seyogianya ini untuk dihindarkan. Walau bisa ini yang saya kaji di Indonesia ini berkaitan dengan tema yang sangat penting ya dalam rumah tangga kita dan keluarga kita. Ya bagaimana Pak tentunya apa yang menjadi impian bersama kita dalam keluarga untuk membangun keluarga samawa, sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud di antaranya Pak. Perhatikan ya dalam seni